Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 8 A, B, C, D, E. Hari ini Buzo akan mereview pelajaran seni budaya dari awal sampai akhir ya. Seni budaya kelas 8 untuk persiapan penilaian akhir tahun hari Selasa ya. Nah, yang pertama itu nanti kisi-kisinya tentang tuts piano. Nah, tuts piano itu, tuts ini adalah gigi. Gigi ya. Gigi yang ada pada piano yang warnanya putih sama hitam. Nah, berasal dari bahasa Inggris. Tuts. Tuts ini kalau kita gambarkan, kita istilahkan satu oktav itu terdiri dari 7 nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ada 7 ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini adalah tuts putih. Tuts putih pada piano. Nah, sedangkan selain putih ada juga yang warnanya hitam. Di manakah letak tuts hitam itu? Kita perhatikan. Tuts hitam ada di not yang tidak berakhiran huruf I. Ya, berarti selain yang berakhiran I ada tuts hitamnya. Misalnya ini do. Do itu punya tuts hitam. Berarti kita gambarkan di sini ya, tuts hitam. Re. Re tidak berakhiran I, berarti dia punya tuts hitam. Yang ketiga adalah mi. Karena mi berakhiran huruf I, jadinya dia tidak punya tuts hitam. Selanjutnya adalah fa, sol, la, si. Nah, fa ini tidak berakhiran I, jadinya dia punya tuts hitam. Sol punya tuts hitam. La punya tuts hitam. Si tidak ada, si tidak punya tuts hitam. Jadi bisa dikatakan mi dan si itu sama tidak punya tuts hitam. Nah, ini ya, ini pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran selanjutnya adalah kita menentukan not dari tuts itu. Apakah do, apakah re, apakah mi, dan seterusnya. Nah, misalnya ada not gundul ya. Kalau bahasa Arab kan ada Arab gundul. Ini ada not gundul. Terus Buzau coba menggambar seperti ini. Nah, kalau ada tuts seperti ini, kalau ada soal seperti ini, kalian disuruh menentukan nadanya. Nah, kita kan nggak tahu yang mana yang do, yang mana yang re, dan sebagainya. Nah, kita cari di sini. Kita lihat ada 2 bilah not hitam dan ada 3 bilah not hitam, 2 dan 3. Nah, peraturannya kalau mencari do itu, ini kan 2, 3. Berarti di tengah-tengahnya 2 ini re. Berarti ini re. Dan yang tidak punya hitam ini, kalau enggak mi ya si.
karena ini re berarti ini mi. Terus ini karena tidak punya bilah hitam berarti si, ya seperti ini ya, si. Terus kita tinggal mengurutkan aja. La, sol, fa, mi, re. Nah ini do-nya nggak ada. Jadi soalnya itu kayak soal gundul yang nggak ada tulisannya. Nah sekarang kita coba lagi. Misalnya Buzo gambarnya 3 bilah terus kosong terus kosong. Nah seperti ini. Mi letaknya selalu setelah dua hitam, sedangkan si letaknya setelah 3 hitam. Nah di sini ada 3 hitam, terus ini ada yang kosong. Nah seperti yang Buzo katakan tadi, berarti ini bukan mi tapi ini si, karena letaknya setelah 3 hitam ya. Ini si tidak ada hitamnya, berarti si karena ini 3 3 0 2 0 3 0 seterusnya. Berarti ini tinggal mengurutkan do re, habis si kan do re, terus ini la, sol, 5 6 7 1 2. Seperti ini ya. Semoga anak-anak paham. Intinya mi dan si tidak ada tuts hitam. Mi itu setelah 2 hitam dan si setelah 3 hitam. Tuh 2 3 si. 1 2 mi, 1 2 3 si. Gitu ya. Pelajaran kedua adalah tentang not. Not itu ada banyak jenisnya. Yang pertama not angka. Nah ini kita tulisnya do re mi fa 1 2 3 4 5 6 7. Cukup sampai 7 karena nggak ada 8, jadinya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah ini pembedanya ada titiknya di atas, artinya nada semakin tinggi. Nah yang kedua adalah not huruf. Not huruf ini misalkan C sama dengan do, berarti do ini berarti C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Jadi mentok di G kembali ke A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah ini C sama dengan do, D sama dengan 2 sama dengan re, D. Yang ketiga adalah solmisasi. Solmisasi ini kita urut ya. 1 sama dengan C sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si dan seterusnya. Ini not angka, ini not huruf, ini solmisasi. Nah yang keempat adalah not balok. Not balok itu kita gambarkan garis para nada. Jumlahnya ada 5. Ini pasti ya, jumlahnya selalu ada 5 garis. Dan ada 4 ini garisnya 1 2 3 4 5 dan ada juga spasi 1 2 3 4. Jadi ada 5 garis dan 4 spasi. 1 2 3 4. Misalnya ini ada kunci G. Do itu letaknya di sini. Kita ada garis bantu ya, kayak sate gini. Do, re,
mi, fa, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan C, D, E, F, G, A, B, C. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do di garis bantu, re di spasi, mi di garis, fa di spasi, sol di garis, la di spasi, si di garis, do di spasi. Jadi selang-seling. Garis spasi, garis spasi, garis spasi, garis spasi. Nah, posisinya naik. Semakin tinggi nadanya, semakin naik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu ya. Garis spasi, garis spasi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah membaca not balok. Misalnya ada soal seperti ini. Tinggal kita beri hiasan. Nah, ini bisa bolong, bisa penuh seperti ini ya. Kalau ada soal seperti ini, dibacanya seperti rumus yang ini tadi. Berarti ini do, ini re, ini mi, re, do. Sama kok ini. Nah, ini tinggal hafalkan posisinya aja. Nah, gini. Ini sama kan? Do letaknya di ini, yang ada garis bantu, terus re letaknya di bawah garis pertama. Nah, ini sama di bawah garis pertama. Mi letaknya di garis yang pertama. Di ini ya. Nah, mi, re, do. Terus kan mi di sini, berarti fa letaknya di sini. Ini fa. Sol di sini. Do, re, mi, re, do, fa, sol. Terus biasanya kan ada 4/4, berarti 1, 2, 3, 4 ada garis 1, 2, 3, 4 tuh, ada garis pembaginya. Terus yang kedua ini misalnya kita bikin sol, fa, mi, berarti di sini ya, kayak ini. Solnya ada di garis kedua, berarti 1, 2. Sol, fa-nya ada di spasi pertama. Sol, fa, mi. Mi-nya ada di garis yang pertama, yang paling bawah ini loh, mi. Kita gambar di sini. Nah, jadi deh. Sol, fa, mi. Nah, ini ada garis biramanya di sini. Yang penting bisa baca letaknya dulu ya. Terus kenapa lagi? Misalnya re, mi, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, mi, re, do. Re itu di sini.
re, mi di sini, mi, fa, mi, re, do. Do-nya di sini ya. Ada garis bantu di sini. Nah, seperti ini. Pokoknya rumusnya itu ini. Yang ada di garis do, mi, sol, si. Di garis do, mi, sol, si. Letaknya di spasi. Re, fa, la, do. Do atas. Re, fa, la, do. Re, fa, la, do. Makin naik. C bentuknya selalu seperti ini. Oke. Kalau ada yang penuh terus ada yang bolong tengahnya itu seperti panjang ketukan kayak harokat gitu. Ada yang do, ada yang do, ada yang do, 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 do gitu ya, kayak panjang harokat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kunci sebagai patokan dalam nada di not balok. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kunci G. Nah, kunci G itu letaknya, kenapa disebut kunci G? Karena letak belendungannya itu di nada G ya, di sini, di sini. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini kunci G. Terus ada lagi kunci F. Kunci F bentuknya seperti ini. Terus ada lagi kunci C alto dan kunci C tenor. Untuk gambarnya, kunci C alto itu memenuhi semua bangunan ya. Seperti ini. Kalau C tenor itu naik 1 garis. Nah, di sini. Jadi enggak turun ya. Naik. Seperti ini. Ini posisinya lurus di tempatnya. Kalau ini naik 1 offset gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada 5 garis. Itu namanya apa sih, Bu? Nah, 5 garis ini disebut garis paranada. Garis paranada ya. Garis paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Selanjutnya kita masuk ke instrumen musik. Instrumen, kalau ada soal tentang instrumen itu berarti yang ditanyakan adalah alat musik. Nah, instrumen itu ada banyak. Yang pertama, instrumen tiup. Contohnya suling, pianika, harmonika, dan lain-lain. Yang kedua adalah instrumen petik.
Contohnya gitar, sasando, dan lain sebagainya. Yang ketiga, instrumen pukul atau perkusi. Contohnya kajun, drum, snare, tipung, kendang, dan lain-lain. Selanjutnya ada instrumen gesek. Contohnya adalah biola. Terus ada lagi apa lagi ya? Rebab. Biola, viola, rebab. Ada bass yang gede itu dan lain sebagainya. Yang kelima, instrumen kayaknya udah ya. Insya Allah cukup 4. Tapi kalau ada kekurangan akan Bu Zau informasikan kemudian. Nah, itu tadi kira-kira rangkuman dari pelajaran seni budaya untuk persiapan PAT. Semoga kalian bisa memahaminya dan siap untuk menghadapi PAT seni budaya hari Selasa. Bisa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.